Di antara 7 perkataan Yesus di atas salib, salah satu yang paling menyentuh hati dan juga memunculkan banyak pertanyaan adalah seruan Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Markus 15 ayat 34. Pertanyaan ini seringkali membingungkan. Jika Yesus adalah Allah, bagaimana mungkin ia merasa ditinggalkan oleh Allah? Apakah Allah meninggalkan Allah? Ini maksudnya apa? Mari kita telusuri dan bahas bersama. Seruan Yesus ini bukanlah ungkapan kehilangan iman atau identitas keilahiannya, melainkan pernyataan mendalam tentang penderitaannya sebagai manusia sejati yang menanggung dosa dunia. Yesus sedang mengutip Mazmur 22 ayat 1 yang bunyinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini adalah Mazmur ratapan Daud yang dimulai dengan keluhan penderitaan tetapi diakhiri dengan pengharapan dan kemenangan. Dengan mengutip ayat ini, Yesus tidak hanya mengekspresikan penderitaannya, tetapi juga sedang menunjukkan bahwa ia sedang menggenapi nubuat yang telah dinyatakan ratusan tahun sebelumnya. Mazmur 22 secara utuh melukiskan penderitaan seorang yang tertikam, dihina, pakaiannya diundi, semua menggambarkan dengan tepat apa yang dialami Yesus di kayu salib. Dengan mengucapkannya, Yesus menyatakan bahwa penderitaannya bukan tanpa maksud. Ia sedang menjalani rencana keselamatan yang telah dirancang Allah sejak semula. Saint Simon, mantan Muslim yang sekarang menjadi apologet Kristen, dalam berbagai tulisannya menekankan bahwa seruan ini bukan berarti hubungan antara Yesus dan Bapa terputus secara esensi. Allah Tritunggal tidak pernah tercerai-berai. Yang terjadi adalah Yesus dalam kemanusiaannya menanggung murka Allah atas dosa. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Menurut Simon, Yesus tidak sedang menunjukkan bahwa ia bukan Allah, tetapi justru sedang menunjukkan bahwa ia adalah Sang Mesias yang dijanjikan, yang rela menjadi korban pengganti. Ia mengalami apa yang secara rohani menjadi akibat dosa, keterpisahan dari Allah. Bukan karena ia berdosa, tetapi karena ia menanggung dosa seluruh dunia. Lebih lanjut, Simon, yang juga adalah sahabat dari Christian Prince, menegaskan bahwa seruan tersebut justru memperkuat keilahian dan misi Yesus. Tidak ada manusia biasa yang bisa menanggung murka ilahi atas dosa dunia. Hanya Allah yang menjadi manusia yang sanggup mengalaminya dan tetap tenang. John Stott dalam bukunya The Cross of Christ menulis, Allah sendiri mengambil obatnya. Dia sendiri menanggung dalam pribadi anaknya kematian dan pemisahan dari Allah yang seharusnya kita terima karena dosa-dosa kita. Sederhananya begini, Allah sendiri merasakan penderitaan yang seharusnya kita alami. Lewat Yesus, anaknya. Dia mengalami kematian dan dipisahkan darinya sebagai hukuman atas dosa kita. Sementara itu, R.C. Sproul, seorang teolog reform dalam bukunya The Truth of Cross menulis, seruan pilu ini menunjukkan pada saat ketika dosa dunia ditimpahkan kepada Kristus, dan Bapa yang memiliki mata yang lebih murni untuk tidak melihat kejahatan berpaling daripadanya. Sedangkan di Ekerson dalam Scandalous the Cross and Resurrection of Jesus lebih menyoroti soal ekspresi penderitaan Yesus. Kerson mengatakan, seruan Yesus bukanlah sebuah pengakuan teologis tentang Tritunggal yang telah rusak, tetapi sebuah ekspresi penderitaan yang sangat manusiawi saat dia menanggung dosa dunia.
Seruan Yesus ini menunjukkan betapa nyata dan dalam penderitaan yang ia tanggung demi kita. Ia tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga secara spiritual dan emosional. Dalam sekejap di salib, Yesus merasakan apa yang seharusnya manusia terima akibat dosa, terputus dari Allah. Namun inilah makna pengganti. Ia yang tidak berdosa merasakan kehancuran, agar kita yang berdosa bisa menerima pemulihan. Yesus tidak kehilangan keilahiannya, tapi ia merendahkan diri sampai pada titik terdalam penderitaan manusia. Ia menjadi seperti kita agar kita bisa menjadi seperti Dia. Seruan di salib bukanlah pekikan keputusasaan, tetapi gema kasih yang menggema sepanjang sejarah manusia. Kasih yang rela ditinggalkan agar kita tidak pernah ditinggalkan. Jadi ketika Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ia bukan sedang menyangkal keilahiannya, apalagi Allah meninggalkan dirinya, melainkan sedang menyatakan kasih-Nya yang terbesar. Ia rela menanggung keterpisahan agar kita diperdamaikan. Ia yang kudus rela menanggung hukuman agar kita dibenarkan. Di atas salib, kasih Allah tidak hilang. Justru dinyatakan dalam wujud yang paling murni dan menyelamatkan. Buat kita semua yang berdosa. Kiranya kita semua boleh dicerahkan dan diberkati melalui pembahasan ini. Bila Anda ingin menyampaikan pesan, tanggapan, atau pertanyaan, silakan tuliskan dengan baik dalam kolom komentar. Sampai bertemu lagi dalam topik menarik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.